Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Kita masih membahas tentang khobar ya. Kalau tidak salah, sekarang yang kelima. Sebelumnya, berujah yang 1 sampai 4. Bab khobar yang pertama tentu tentang definisi. Definisi khobar adalah sesuatu yang menyempurnakan mubtada. Kenapa dikatakan sesuatu? Karena dia memiliki banyak bentuknya khobar ini. Ada berapa bentuk khobar? Ada 5. Pertama, mufrad, satu kata. Yang kedua, kiri mufrad ada berapa? Ada 2. Ada yang jumlah, ada yang sibul jumlah. Sibul jumlah ada 2, yaitu jar dan majrur sama zaraf dan mudhaf nilai. Sedangkan jumlah ada 2, ismi dan fi'il. Kalau kita ngomong khobar, maka yang terbayang sama kita apa? Ada 5 macam itu. Ya, jangan berpikiran khobar itu hanya satu kata, tapi bisa ada 5 macam, 5 jenis. Itu yang pertama pembahasan. Yang kedua bahwa khobar ini dia selalu mengikuti mubtada dalam hal nau maupun jumlah adat ya. Baik. Yang ketiga pembahasannya bahwa khobar ini ada 3 jenis, atau yang bisa jadi khobar itu ada 3 jenis. Isim zahir. Isim zahir ada 2, yaitu mu'rab dan mabni. Ya. Kemudian sibul jumlah, kemudian jumlah. Baik. Selanjutnya tadi adalah yang keempat, bahwa khobar itu tidak disyaratkan atau tidak diwajibkan dia terletak secara langsung setelah mubtada. Tapi terkadang ada satu pemisah atau lebih yang memisahkan antara mubtada dan khobar. Baik. Sekarang yang kelima. Silakan, siapa yang mau baca? Pak Agus. Al-khamisu yajuzu takdimu khobaru. Masa udah takdimu mubtada. Ala mubtada'i. Al-hamzatu. Jika uridu. Uridu atau urida? Kalau uridu kan saya mau. Jika saya mau, ya apa hubungannya dengan saya? Ini lagi menjelaskan. Berarti apa? Urida itu artinya apa? Urida itu majhul dari aroda. Aroda artinya apa? Ingin, menginginkan, aroda. Berarti kalau dimajhulkan jadi apa? Urida. Fiilnya apa? Aroda, yuridu. Kemudian ini kalau dimajhulkan jadinya urida. Ini kalau dimajhulkan yuradu. Ya. Aroda, urida, yuridu, yuradu. Majhulnya. Kalau ini telah menginginkan, sedang menginginkan, berarti ini telah diinginkan, sedang diinginkan. Nah, yang kita butuh di sini adalah jika diinginkan, gitu ya. Idza urida i'ta'u sebagai naibul fa'il dari urida. Jika diinginkan apain? I'ta'u sadarati li ma'nal khabari. Jika diinginkan untuk memberikan sadarah, apa? Penguatan. Li ma'na al-khabari. Diinginkan untuk memberikan penguatan kepada makna khabar. I'ta itu adalah masdar dari apa? A'ta yu'ti. A'ta yu'ti. Apa arti a'ta yu'ti? A'ta yu'ti. A'ta yu'ti. Apa Pak? Memberi.
Masdarnya i'ta'an. Ta. Baik. Berarti jika diinginkan memberi i'ta'u, berarti naibul fa'il, tidak ditanwin dia, berarti sadarati adalah mudhafun, memberikan saudara penguatan, penekanan. Li ma'nal khabari, untuk makna khabar. Baik. Sekarang kita bahas dulu yang judulnya al-khamis, yajuzu taqdimul khabari 'alal mubtada'i. Apa artinya? Boleh takdim, masdar dari apa? Qaddama yuqaddimu, artinya mengedepankan. Boleh mengedepankan takdimu al-khabari, mengedepankan khabar, alal mubtada'i, atas mubtada. Baik, kita lagi ngomong tentang apa ini khabar ya tadi ya. Bahwa khabar ini dia apa? Menyempurnakan mubtada. Dan ternyata pembahasan yang kelima boleh mengedepankan khabar dari mubtada. Boleh, ya juz. Boleh. Kapan? Kapan boleh? Itu ada dalam 3 keadaan. Kapan boleh? Dalam 3 keadaan. Pertama, idza urida i'ta'us sadarati li ma'nal khabari. Kalau mau memberikan penekanan untuk makna khabar, Mislu, contohnya, mamnu'un at-tadkhinu. Kalau mau disambung, mamnu'ut tadkhinu. Apa arti mamnu'? Dilarang. Apa arti tadkhin? Merokok. Apa artinya mamnu'ut tadkhin? Dilarang merokok. Ini susunan mubtada khabar. Mana mubtada? Tadkhinu mubtada. Tadkhinu adalah mubtada. Mamnu'nya adalah khabar. Nah, kenapa kok khabarnya dikedepankan? Untuk memberikan penekanan pada dilarangnya itu. Tapi kalau seandainya mamnu'nya di belakang, tadkhinu mamnu'un, artinya apa? Merokok itu dilarang. Nah, makna mamnu'nya terasa lebih ringan dibandingkan ketika mamnu'nya diletakkan di depan. Jadi mengedepankan khabar dari mubtada dengan alasan apa? Supaya khabarnya maknanya semakin kuat. Tujuannya. Nah, mamnu'un di sini adalah khabarun, kata beliau. Muqaddamun. Apa itu khabarun muqaddamun? Khabar yang dikedepankan. Muqaddamun isim fa'il dari qaddama yuqaddimu taqdiman. Muqaddamun isim fa'il. Berarti yang dikedepankan. Berarti mamnu'un adalah khabarun muqaddamun. Khabar yang dikedepankan. Marfu'un dibaca rafa' bid-dhammati, dengan dhammah, li'annahu ismun mufrad. At-tadkhinu adalah mubtada'un muakhkharun. Apa itu muakhkharun? Diakhirkan. Apa fiilnya? Akhkhara yuakhiru ta'khiran. Muakhirun muakhkharun. Diakhirkan. Isim maf'ul lagi. Berarti tadkhin adalah mubtada'un muakhkharun. Mubtada' yang diakhirkan. Marfu'un dibaca rafa' bid-dhammati li'annahu ismun mufrad. Baik, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, silakan dilanjut Pak Rahmadi. Al-ba'u idza sabaqa mubtada'u Tada'a. idza sabaqa mubtada'a wal akhirah Wal khabara. Harfun nafyin. Bagus. Au istifhamin. Baca lanjut. Awis, langsung awis. Awis istifhamin. Wa kana al-khabaru wasfan. Nah, baik. Al-ba'u. Ini alasan kedua, dibolehkannya khabar itu mendahului
Mubtada. Apa itu? Idza sabaqal mubtada awal khabaru harfu nafyin aw istifhamin wa kana al khabaru wasfan. Yaitu jika sabaqo fi'il ya. Sabaqo fi'il. Berarti kita butuh fa'il kan? Siapa fa'ilnya sabaqo? Apa artinya sabaqo? Mendahului, bagus. Siapa yang mendahului dan siapa yang didahului? Nah, harfu, makanya tadi dibaca rafa sebagai fa'ilnya sabaqo, harfu nafyin aw istifhamin atau matuf sabaqo al mubtada awal khabaro gitu ya. Idza sabaqo harfu nafyin aw istifhamin al mubtada awal khabaro, sebagai apa al mubtada? Maf'ul bih. Nah, sedangkan wal khabaru atau ma'tuf. Maka apa artinya? Jika fa'ilnya dulu, jika huruf nafi atau huruf istifham mendahului mubtada dan khabar. Wa kanal khabaru wasfan, dan adalah khabarnya itu isim sifat wasfan, dan adalah khabarnya itu isim sifat. Paham isim sifat? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, isim tafdil. Ya. Jadi kalau ada huruf nafi atau huruf istifham mendahului mubtada dan khobar, maka dan juga khobarnya adalah isim sifat, maka boleh apa? Khobar itu mendahului mubtada. Contoh, aqaimun anta, aqaimun anta. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah, Pak? Gimana caranya menentukan? Kok tahu? Yang pertanyaan anak, kok tahu antum ini mubtada khabar? Qaimun anta, mubtada khabar ya? Betul? Enggak. Ismiyah bukan ini? Ismiyah. Didahului apa ini? Huruf istifham. Ini apa? Khabar. Ini apa? Mubtada. Ini muqaddam. Ini muakhar. Syaratnya apa? Ketika ini kan asalnya anta qaimun ya. Qaimun. Boleh nggak gini, anta qaimun? Boleh? Boleh kan? Mubtada khabar. Nah, kalau khabarnya berupa isim sifat nggak nih? Isim sifat. Kemudian didahului oleh huruf nafi atau istifham, maka ini boleh dikedepankan. Itu maksudnya. Paham ya? Tapi kalau tidak didahului oleh nafi atau istifham, nggak boleh antum tiba-tiba membalikkan aja di sini. Misalkan anta qaimun, terus qaimun anta, nah, nggak boleh. Nggak boleh dibalik gitu. Syaratnya itu harus ada istifham atau nafi, dan khabarnya harus isim sifat. Wajib. Sifat, Pak, nggak mesti fa'il. Bisa isim maf'ul, bisa sifat musyabahah, yang penting sifat. Oh, yang ini sifat. Nah, taib itu ya. Ini tidak akan boleh kalau tidak ada ini. Qaimun anta itu tidak boleh. Anta qaimun boleh. Ya. Tapi kalau qaimun anta, kecuali kalau ada apa? Kalau ada nafi gimana? Contoh kita ganti nafi. Di sini ma anta qaimun. Ini berarti nggak ada lagi. Bukan lagi kata tanya, tapi apa? Ma anta qaimun. Nah, ketika ma anta qaimun, maka boleh ma qaimun anta. Maka boleh
balik. Apa tadi yang kedua? Idza sabaqal mubtada awal khabaru harfu nafyin aw istifhamin wa kana al khabaru wasfan. Nah, ini dua syaratnya ya. Syaratnya apa? Didahului oleh nafi atau istifham, yang kedua khabarnya harus sifat. Qaimun anta al-hamzatu harfu istifhamin. Qaimun khabarun muqaddamun marfu'un bid-dhammati. Anta dhamirun mabniun fi mahalli raf'in mubtada'un mu'akkharun. Mubtada' yang diakhirkan. Itu yang kedua. Yang ketiga al-jimu. Al-jimu. Asliu. Al-jimu idza kana al-khabaru shibha jumlatin shibha jumlatin wal mubtada'u ma'rifatan. Baik. Idza kana al-khabaru shibha jumlatin wal mubtada'u ma'rifatan. Pertanyaannya, siapa yang tahu ma'rifatan kenapa dibaca nasab? Kalau shibha kenapa dibaca nasab tadi? Khabar kana. Nah, kalau ma'rifatan kenapa dibaca nasab? Masih. atofnya ke ini ada kana, jadi wa kana mubtada'u ma'rifatan. Kalau ada kana, isim kana, khobar kana, sudah selesai kan itu? Ya. Kemudian ada wa atof kan? Nah, ketika waw atof, terus ada lagi isim, kemudian ada lagi isim. Seolah-olah seperti mubtada khobar, betul nggak? Al-mubtada'u ma'rifatun, mestinya kan kayak gitu. Tapi karena atofnya adalah atof jumlah dengan kana, isim dan khobarnya sebelumnya, maka ditakdirkan setelah waw itu ada kana juga. Nah itu Pak, ini sering nanti akan terjadi ya. Wa kana al-mubtada'u ma'rifatan. Lah kenapa kananya nggak ditulis aja Ustaz? Misalnya gitu ya, daripada bingung gitu ya. Lah, tapi itu adalah kaidah yang sudah harus diketahui oleh orang yang belajar nahwu. Itu menunjukkan orang sudah tahu nahwu, maka dia akan katakan wal mubtada'u ma'rifatan. Kalau dia baca ma'rifatun, berarti dia kurang paham nahwunya. Karena wawnya wa atof ini, atofnya kepada jumlah. Ya, kalau antum baca al-mubtada'u ma'rifatun itu mubtada' khobar, betul nggak? Tapi kalau antum baca wal mubtada'u ma'rifatan, berarti mubtada'u sebagai isim kana, ma'rifatun khobar kana. Lah kananya mana? Itu yang di depan, pinjam. Gitu ya. Mislu contohnya fit ta'anni as-salamatu. Fit ta'anni as-salamatu. Baik. Di dalam kalimat ini diawali fi. Berarti jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Katanya jumlah ismiyah diawali isim. Naam, baik. Khabar muqaddam. Mana khabarnya? Fit ta'anni, yaitu berupa sibul jumlah. As-salamatu sebagai khabar. Apa sih pembahasan yang jim? Khabarnya boleh dikedepankan jika apa? Jika khabarnya adalah sibul jumlah dan mubtada'nya ma'rifah. Kita lihat, boleh nggak susunan ini as-salamatu fit ta'anni? Boleh nggak? Boleh. Tapi karena as-salamatu itu ma'rifah, kemudian fit ta'anni itu adalah sibul jumlah, maka boleh dibalik fit ta'anni as-salamatu. Di dalam kehati-hatian itu ada as-salamah, ada keselamatan. Keselamatan itu ada pada kehati-hatian. Nah kayak gitu ya, sama aja boleh dibolak-balik. Fit ta'anni adalah jarun wa majrurun. Khobarun muqaddamun. As-salamatu mubtada'un mu'akhkharun. Marfu'un bid-dhammati. Nah. Baik.
Contoh yang kedua, amamal qadi qailul haqqi. Amamal qadi qailul haqqi. Baik. Ini susunan apa ini? Ismiyah? Ismiyah, bagus. Kalau ismiyah maka mau tidak mau kita harus cari mana mubtada, mana khobar. Mana mubtada? Nah, qailu saja. Qailu saja ya. Mana mubtada? Qailu. Dan mubtada apa namanya? Mubtada muakkar. Mubtada diakhirkan. Terus mana khobar? Amamal qadi berupa apa ini khobarnya? Sibul jumlah bukan? Sibul jumlah. Terus qailul haqqi. Tadi syaratnya apa? Khobarnya sibul jumlah, mubtadanya Nah, ini qailul ma'rifah enggak? Ma'rifah idhofiyah. Na'am sahih. Qailul haqqi. Maka ini hukumnya boleh dibalik. Tapi boleh enggak kita katakan qailul haqqi amamal qadi? Boleh enggak? Boleh. Baik. Apa artinya ini? Di depannya Pak Hakim itu ada orang yang berkata benar. Qail itu adalah orang yang berkata. Sifail kan? Orang yang berkata benar. Orang yang berkata benar itu ada di hadapan Pak Hakim. Nah, baik. Amamal qadi zarfun. Khobarun muqaddamun. Zarfun dan dia adalah khobarun muqaddamun. Qailu mubtada'un mu'akharun. Mubtada yang diakhirkan. Marfu'un bid dhammati, dirafa'kan dengan dhammah. Sedangkan al-haqqi adalah mudhafun ilaihi majrurun bi kasratina. Baik. Indakum soal, ada pertanyaan di nomor 5 ini? Tidak ada. Alhamdulillah, paham ya. Berarti ada kalanya khobar itu boleh dikedepankan dari mubtada, tapi dengan 3 keadaan. Yang pertama, apabila menginginkan khobar itu diberikan makna penekanan, lebih ditekankan, maka boleh diletakkan di depan. Yang kedua, apabila jika huruf nafi atau huruf istifham mendahului mubtada khobar dan khobarnya harus isim sifat. Nah. Yang ketiga, apabila khobarnya adalah sibul jumlah dan mubtadanya ma'rifah. Simpel aja 3 hal ini. Maka kita bisa bikin kalimat agak jelimet di hadapan orang yang nggak paham dengan membolak-balik ini. Betul nggak? Jadi kalau nanti antum juga pusing melihat sebuah tulisan, berarti antum sedang dibolak-balik sama penulis. Betul? Yang bikin kita, seandainya penulis itu lurus-lurus saja, mubtada di depan, khobar belakang, itu pasti bagi kita mudah, nggak ada masalah. Nah, ketika penulis memang kaidah mengatakan boleh dibolak-balik, baru kita bingung, apa ini. Sebenarnya bukan kurang kerjaan, Pak. Itu menunjukkan apa ya? Rasa bahasanya lebih tinggi. Semakin sulit biasanya semakin dianggap dia ahli kan gitu. Semakin sulit kita paham apa yang dia tulis, itu berarti dia semakin hebat. Itu enggak? Bagi dia, bagi kita tambah pusing kan. Di antaranya ulama-ulama yang mutaqaddimin ya, ulama-ulama terdahulu itu tulisannya ribet banget, Pak. Jelimet. Apalagi tulisannya kayak tulisannya Imam Syafi'i rahimahullah. Wah, sulit dipahami. Susunannya misalkan ismiyah, tapi enggak ketemu-ketemu mana mubtada'nya yang bagus, mana khobar. Baik. Yang paling sulit itu kitab Risalahnya Imam Syafi'i.
itu sulit benar dipahami. Baca mungkin bisa ya, baca oke, selesai. Tapi menterjemah itu butuh apa? Butuh kita tahu kedudukan kata sama i'rabnya kan. Nah itu yang sulit susunannya tulisannya, Masya Allah. Dan butuh pembiasaan lagi. Tapi kalau alhamdulillah kalau kitab-kitabnya ulama mutaakhirin, kitab-kitabnya Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh Abdul Razak itu ya, rahimahullah itu mudah-mudahan insyaallah. Mubtada, khabar, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Baik. Yang kelima silahkan dibaca Pak, angka dari awal sampai akhir dengan cepat dan jangan ada yang salah. الخامس يجوز تقديم الخبر على المبتدأ الألف Ya, enggak. Kalau الحمزة itu alif atau hamzah itu? الهمزة إذا أريد إعطاء صدارة المبتدأ معنى الخبر مثل ممنوع تدخين ممنوع خبر مبتدأ مرفوع بضمة التدخين مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة الباء إذا سبق المبتدأ والخبر حرف نفي أو استفهام وكان الخبر وصفا مثل Yang lain bantuin ya. Aqaimun anta alhamzatu harfu istifhamin qaimun harfu khabarun muqaddamun marfu'un bidhammati anta dhamirun mabni fi mahalli raf'in mubtada'in mu'akhkharun ajimu idza kana khabaru shibha jumlatin wal mubtada'u ma'rifatan mislu fit salamatu fitta'ani jarun wa majrurun khabarun muqaddamun as-salamatu mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bidhammati amama qadi qailul haqqi amama qadi dorfun khabarun mubtada'un khabarun muqaddamun qailu mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bidhammati al-haqqi mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Nah, bil kasrati. Taib.
Insyaallah kita lanjutkan as-sadis yang ke-6. Sadis. Mas Diu. As-sadis yajibu. السادس يجب تقديم الخبر على المبتدأ. الهمزة إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غير غير موصوف غير موصوف ولا مضاف، مثل في بيتنا رجل، في بيتنا جار ومجرور، خبر مقدم، رجل مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة، عندي دينار، عندي شبه جملة خبر مقدم، دينار مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. Baik, as-sadis. Sekarang pembahasannya adalah ada keadaan yang mana taqdimul khabar alal mubtada itu wajib. Mendahulukan khabar dari mubtada itu hukumnya wajib. Bukan cuma boleh, tapi wajib, harus dikedepankan khabarnya. Mubtadanya harus dikebelakangkan. Ada berapa keadaan itu? Sama, ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Yang pertama, keadaannya adalah idza kanal khabaru shibha jumlatin. Pertama, jika khabarnya adalah sibul jumlah. Khabarnya apa? Sibul jumlah. Wal mubtada'u nakiratan. Dan mubtada'nya adalah nakirah. Mubtada'nya nakirah. Dan nakirahnya itu juga ghairu mausufin. Nakirah dan tidak dikasih naat, dikasih sifat. Mausuf disifati ya. Nakirah dan tidak disifati, dikasih sifat, dikasih naat. Wala mudhafin, dan tidak juga diidhofahkan kepada isim yang lain. Maka dalam konteks seperti itu, mau tidak mau bahwa khabarnya yang sibuk jumlah tadi harus dikedepankan, mubtada'nya dikebelakangkan. Kenapa? Yang namanya mubtada itu wajib ma'rifah. Ini kok nakirah. Nah, ketika nakirah tidak boleh di depan, harus dibelakangkan. Ya, khabar harus dikedepankan. Hukumnya wajib. Contohnya apa? Fi baitina rajulun. Rajulun mubtada, dia nakirah. Ya, tidak dikasih naat dan tidak diidhofah. Maka tidak boleh dikedepankan rajulun fi baitina, tidak boleh. Harus rajulunnya dikebelakangkan, fi baitina sibul jumlah harus dikedepankan. Atau gini, ya pemahamannya seperti ini. Kalau kita mengetahui ada seorang laki-laki yang nggak kenal kita ada di dalam rumah kita. Kita lagi di luar rumah. Kemudian di dalam rumah kita ada seorang laki-laki yang kita nggak kenal. Berarti nakirah ya, kalau nggak kenal ya. Ya nggak? Terus kita mau cerita ke tetangga. Tuh loh, di dalam rumah kami itu ada seorang laki-laki. Berarti kan nakirah tuh. Dan khobarnya, berita yang kita sampaikan dia pasti berupa mubtada khobar. Betul nggak? Nah, ketika seorang laki-laki nggak dikenal itu, nakirah itu, kita akan katakan rajulun fi baitina. Betul? Karena rajulun seorang laki-laki yang saya nggak kenal. Dan ini kalimat khata, salah, nggak boleh. Rajulun nakirah, nggak boleh di depan. Maka dia wajib diletakkan di belakang. Fi baitina rajulun. Ngomongnya ke orang gitu. Fi baitina rajulun. Di rumah kami ada seorang laki-laki yang saya nggak kenal. Gitu. Tapi kalau kenal gimana? Ar-rajulu fi baitina. Atau dibalik boleh nggak? Fi baitina ar-rajulu. Boleh. Tapi kalau nakirah wajib dikebelakangkan. Dan memang begitulah. Karena memang kaidahnya mubtada harus ma'rifah, ya. Baik. Cuma kan mubtada itu boleh nakirah dalam 4 keadaan waktu pembahasan mubtada kemarin, betul enggak? Apa aja? Ingat ya. Ketika dikasih mausuf, dikasih sifat. Nah, tadi kan dibilang ghairu mausufin, tidak dikasih naat. Ketiga
binakirah. Nah, idhofah binakirah. Didofahkan dengan nakirah. Yang ketiga, nafi sama istifham. Tadi kan sudah. Yang keempat, buka. Saya. Udah. 4 itu yang tadi dipisah, yang lam nafi sama satu istifham itu. Lamun nafi ya. Dikasih lamun nafi ya. Oh, ya. Baik. Nah sekarang kalau pembahasan khobar mendahului mubtada itu apabila syaratnya khobarnya harus sibul jumlah, wajib sibul jumlah. Kemudian mubtada'nya nakirah yang tidak dikasih mausuf dan tidak dikasih idhofah. Baik. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah indi dinarun. Baik. Saya punya 1 dinar. Maka 1 dinar ini nakirah. Karena dikatakan dinarnya dinar apa, pokoknya dinar aja. Berarti kan dinar yang belum ditentukan dinar apa. Pokoknya saya punya 1 dinar. Indi itu sibul jumlah bukan? Ya, apa itu? Dzaraf dan mudhafun. Mana mudhafun ilaihnya? Ya mutakallim. Inda ketemu ya mutakallim. Jadi indi, saya memiliki. Karena dinarunnya itu nakirah, sedangkan khobarnya indi adalah sibul jumlah, maka wajib diletakkan di belakang dinarnya. Antum nggak boleh katakan dinarun indi, 1 dinar saya miliki, nggak bisa. 1 dinar saya miliki nggak bisa, tapi saya memiliki 1 dinar. Nah, indi adalah syibhu jumlatin, khabarun muqaddamun, dinarun adalah mubtada'un mu'akhkharun, marfu'un bid-dhammati. Nah, itu yang pertama. Wajib ya, wajib khobarnya mendahului mubtada, yaitu dengan syarat tadi. Yang kedua sekarang silakan Pak Rahmadi. Al-ba'u. Nah. Idza kana al-khabaru minal al-fadil lati laha Sadaratu asma'il istifhami. Nah, jangan tanwin, ada alif lam. Istifhami mithlu mata al-intihanu, mata ismun istifhami khabarun muqaddamun, al-intihanu mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bid-dhammati. Nah, masyaallah. Al-ba'u yang kedua. Wajib khobarnya dikedepankan kapan? Idza kana al-khabaru, kalau khobarnya itu minal alfadi, merupakan lafaz-lafaz. Jika khobarnya itu merupakan lafaz-lafaz alladzi yang laha, yang lafaz-lafaz itu memiliki, laha hanya lafaz-lafaz, lanya memiliki, allati laha yang lafaz-lafaz itu memiliki apa? As-sadaratu, memiliki saudara. Apa itu saudara? Hak untuk dikedepankan. Saudara itu memiliki hak untuk dikedepankan. Saudara memiliki hak untuk dikedepankan. Ka seperti asma'i, isim-isim istifham. Contoh seperti kata-kata tanya. Kata tanya itu punya hak untuk diletakkan di depan. Jadi ketika kata tanya itu posisinya khobar, maka wajib diletakkan di depan. Nah, bahasa kita juga gitu ya. Kata tanya haknya di depan. Gitu. Kalau di belakang boleh juga.
tapi jadi orang Papua. Baik. Contohnya mislu matal imtihanu, mana mubtada di sini matal imtihanu atau matal imtihanu ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Mana isim yang pertama? Mata. Mata isim yang kedua imtihan. Mana khabar? Mana mubtada? Al imtihanu sebagai mubtada muakhar, mata sebagai khabar muqaddam. Nah, asalnya kalimat ini adalah al-imtihanu mata. Betul? Ujian itu adalah kapan? Kan gitu. Ujian itu adalah kapan? Tapi karena mata ini dia laha as-sadaratu, dia memiliki hak dikedepankan, maka dibaliklah, wajib dibalik, wajib dikedepankan, jadinya matal imtihanu. Kapan ujian? Kapan ujian? Bahasa kita juga aneh ya kalau dikatakan ujian kapan? Atau ujian adalah kapan? Mata adalah ismu istifhamin, khabarun muqaddamun, al-imtihanu mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bid-dhammati. Itu yang kedua. Yang ketiga bagus. Ajimu. Apa ajiu? Ini gimana bacanya? Ada alif. Alif ini tentu dia sebetulnya ada hamzah ya, tapi karena wasol nggak ditulis ya. Hamzahnya ada di atas atau di bawah ini? Di bawah, bagus. Nah sekarang coba hamzahnya dibaca. Kemudian ada ta, ada shad, ada lam. Bacanya gimana ini? Fi'il madi. Wazan ada 22 wazan fi'il madi. Nah ini salah satunya gimana? Bagus. Ittasola. Kok bisa tuh ittasola? Taknya tasdid nggak itu? Nah, kok bisa? Kok bisa tahu? Nah, ittasola. Kok bisa tahu ada tasdid? Kan nggak ada di situ kan? Nah, yo. Dari mana taunya? Ini sama kayak yang tadi pagi kalau nggak salah ya. Tadi pagi kita bahas tentang apa? Ya itu sama ini kan, ini wazannya. Ini adalah wazan ifta'ala. Ittasola ini kalau dia adalah mazid ifta'ala, maka yang dibuang apa? Hamzah sama ta. Hamzah sama ta. Jadi apa fi'il mujaradnya? Wasolah apa tasolah? Wasolah. Kok bisa wasolah? Kan di sini tak. Nah, wasolah kemasukan wazan ifta'ala, maka jadinya apa? Ifta sola. Betul? Tidak boleh, ya kan? Terjadi apa namanya? Pengubahan, ya. Ada i'lal di situ. Kemudian i'lalnya adalah wawunya harus diganti. Penggantiannya harus dengan ta. Lah kok dengan ta? Siapa yang nentuin? Yang nentuin siapa? Mereka ya. Kita ngikut ya, diganti dengan ta. Jadinya apa? Itta ini ya. Ittasalah. Nah, ini harus didegomkan. Maka jadilah dia ittasalah. Nah, gitu. Jadi kalau ketemu lagi kayak gini, ada hamzah di bawah, ta, kemudian huruf kedua, ketiga, keempatnya apapun, ya apapun sama itu. Ya, pasti bacanya ada tasdid di ta. Itu kaidah, Pak. Nanti kalau ketemu lagi ada alif, kemudian ta, setelah itu ada 2 huruf, bacanya seperti itu ya. Polanya seperti itu. Baik. Dan itu bisa karena biasa ya. Ya. Idat tasola, karena hamzahnya wasol, maka kita baca idat tasola. Lanjut. Idat tasola mubtada'u bidomirin
يعود على بعض Al-khabari, bagus. Idza tasala al-mubtada'u bi dhamirin ya'udu ala ba'dil khabari. Baik. Jika mubtada itu ittasala yattasilu ittisal artinya apa? Bersam. Waktu membahas mubtada kemarin ittisal ini banyak digunakan kalau nggak salah. Ya enggak? Yumkinu ittisaluhu gitu kan banyak itu. Oh, idkhaluhu. Hah? Naam, ittisaluhu bita'il fa'il. Nah. Idza tasala al-mubtada bi dhamir. Jika mubtada itu bersambung dengan dhamir. Mubtada itu bersambung dengan dhamir maksudnya idhofah dengan dhamir. Mudhaf nilai dengan dhamir mubtada'nya. Ya'udu yang dhamirnya itu ya'ud. Ada ya'udu apa itu? Raja'a yarji'u. Ada ya'udu, raja'a yarji'u. Artinya apa? Sinonimnya. Apa raja'a yarji'u? Kembali. Nah, berarti ada ya'udu juga kembali. Dengan domir yang dia kembali ala kepada ba'dil khabar, kepada sebagian khabar. Baik, paham enggak? Jadi di mubtada itu ada domir, yang domirnya itu kembalinya kepada sebagian khobar, maka khobarnya wajib diletakkan di depan. Baik, lihat contoh. Mislu lis-salami tabi'atuhu. Lis-salami tabi'atuhu. Tabi'ah, tabi'at. Tabi'ah itu adalah tabi'at. Apa itu tabi'at? Kebiasaan. Iya betul, kebiasaan. Baik. Bahwa yang namanya salam itu li, memiliki. Salam itu artinya apa? Selamatan. Salam itu ketundukan ya. Ketundukan, salam. Kalau antum lihat dari aslama yuslimu, islaman artinya apa? Tundukkan. Ya. Salam, ketundukan. Li itu artinya apa huruf jarnya ya? As-salami adalah majrur. Bagaimana menerjemahkan li? Kemudian ada salam di dalam sebuah jumlah ismiyah. Misalnya li zaujah. Apa artinya li zaujah? Saya memiliki satu istri. Berarti li ketemu ya mutakalim artinya apa? Saya memiliki. Kalau misalnya lahu zaujah, apa artinya? Dia memiliki satu istri. Dia memiliki lahum zaujat. Apa artinya? Mereka memiliki istri. Baik, bagaimana menerjemahkan ini? Maka domir itu memiliki, gitu kan ya? Baik, sekarang kita ganti bukan domir, tapi apa? Isim. Lissalam berarti apa? Ketundukan itu memiliki. Kenapa itu? Karena pakai alif lam. Ya enggak? Lissalam ini pakai alif lam, berarti ketundukan itu memiliki. Tabi'atuhu. Ketundukan itu memiliki tabi'ah. Tabi'ah ini artinya lebih tepatnya konsekuensi. Jadi artinya apa ini? Ketundukan itu memiliki konsekuensinya. Lissalami adalah jar dan
majrur. Di sini adalah isim, jumlah ismiyah. Mana mubtada? Tabi'atu tuhu. Kemudian mana khobar? Yaitu jar dan. Bagaimana hukumnya bahwa mubtada ini wajib dikebelakangkan atau boleh diletakkan di depan? Boleh nggak kita bilang tabi'atuhu lissalami, bahwa konsekuensinya ketundukan itu memiliki? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena ada domir yang ada pada mubtada, ini harus kembali kepada salam. Kembalinya ke salam. Konsekuensi salam. Salam itu memiliki konsekuensinya. Nyanya kembali ke salam. Lah kalau misalnya ada domir yang kembalinya ke salam, ini diletakkan di depan, nah kembalinya ke depan kalau gitu. Yang namanya kembali ke belakang. Kembali ke depan itu tidak boleh, maka harus kembali ke belakang. Oleh sebab itulah makanya mubtada ini wajib diletakkan di sini supaya ini kembalinya ke belakang. Nah, ya. Jadi hukumnya wajib ini mengedepankan khobar itu wajib. Kenapa? Alasannya ada domir yang menyambung pada mubtada yang kembali kepada sebagian khobar. Paham dah? Paham ya? Masalah ingat nantilah belakangan itu, paham dulu. Lah ya gimana? Ingat ini bukan yang mudah ini. Nah. Baik. Maka apa kata beliau? Lissalami adalah jarun wa majrurun, khabarun muqaddamun, ya kan? Kemudian tabi'atuhu, tabi'atu adalah mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bid-dhammati wa huwa mudhaf tentunya. Sedangkan wal ha'u yaitu domirnya adalah domirun muttasilun bil mubtada'i. Domir muttasil dengan mubtada. Ya'udu alal khabar, dia kembali kepada khabar wa huwa salam, yaitu khabarnya adalah as-salam. Nah, baik. Itu ya. Berarti ada 3 kondisi di mana khabar itu wajib dikedepankan. Wajib, tidak boleh tidak. Pertama, apabila khabarnya adalah sibul jumlah, kemudian mubtada'nya nakirah, maka wajib dikedepankan khobarnya. Yang kedua, jika khobarnya itu mengandung makna lafadz-lafadz yang memang mempunyai hak untuk dikedepankan, contohnya seperti isim istifham. Yang ketiga, apabila mubtada'nya itu bersambung dengan domir atau beridofah kepada domir, yang mana domir itu kembali kepada khobar, maka wajiblah dia dikebelakangkan dan khobarnya dikedepankan. Baik, insyaallah. 7, yang ke-6, silakan dibaca ulang Mas Tio. السادس يجب تقديم الخبر على المبتدأ الهمزة إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غير موصوف ولا مضاف مثل في بيتنا رجل في بيتنا جار ومجرور خبر مقدم رجل مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة عندي دينار عندي شبه جملة خبر مقدم دينار مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الباء إذا كان الخبر من الألفاظ التي لها صدارة كأسماء الاستفهام مثل متى الامتحان متى اسم استفهام خبر مقدم الامتحان مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة الجيم إذا اتصل المبتدأ بضمير يعود على بعد الخبر مثل للسلام تبعاته للسلام جار ومجرور خبر مقدم تبعاته تبعات مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة والهاء ضمير متصل
في المبتدأ يعود على الخبر وهو السلام وهو وهو السلام. wassalam. Nah, baik. Itu pembahasan khobar yang ke-6. Sekarang kita masuk pembahasan khobar yang ke-7. Dan ini adalah pembahasan sebelum terakhir. Nanti habis itu ke-8. Baik. Ada yang mau nyoba baca duluan? Enggak, Pak. As-sabi'u qad yata Gimana ayo bacanya ini? Ada huruf dal dal. Lihat ada 2 dal tapi kok enggak diidgham. Nah, kenapa? Biasanya kan harus diidgham kan, ada 2 huruf yang sama. Apa ini? Kenapa coba? Berarti salah satu dari dal itu ada yang tasdid. Makanya dia bisa ketemu. Betul? Nah, yang mana yang tasdid kira-kira, Pak? Yang pertama apa yang kedua? Yang mana? Ya sudah, baca dengan tasdid itu. qad yata'addadu al-khabar. Baik. Pokoknya kalau mau tebak-tebakan jangan kasroh setelah fiil, ya. 2 itu aja, domah atau fathah kalau mau tebak-tebakan. Karena kalau kasroh aib ya. Nah. Tadi yang terbaca khobaru atau khobaro? Khobaru sebagai fa'il. Nah, terus Mislu al-rumani Pak, Anda bilang kalau kasroh itu tuh cuma 3 sebabnya, Pak. Ya, antum mau jadikan dia 2 isim musana maksudnya? Iya, tapi bukan, ya bukan. Nah. al-rumani Hulwun, hulwun hamidun, hulwun khabarun awalun marfu'un bi dhammati hamidun khabarun tsani nah, tanwin kan, sanin. khabarun tsani marfu'un bi dhammati. Faham kenapa dibaca sanin? Kenapa dibaca sanin? Ada yang tahu? Kenapa tanwin? Apa sih sanin itu? Gak ada apa? Iya betul. Karena gak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya gimana? Asani kan? Kalau ada alif lam. Kalau nggak ada alif lam, sanin. Apa arti asani? Sanin kedua juga, tapi nakiro. Asani kedua juga, tapi ma'rifah. Apa bedanya ma'rifah dengan nakiro sekarang coba perhatikan. Ketika ma'rifah kasih alif lam maka ada ya. Ada ya. Ketika ada alif lam maka ada ya. Ketika tidak ada alif lam nakirah maka ya-nya tidak ada. Tapi apa yang terjadi? Di tanwin. Namanya tanwin apa ini? Tanwin iwab. Tanwin iwab. Tanwin pengganti. Pengganti apa? Pengganti pembuangan ya. Dan nanti akan banyak yang kayak gini-gini ya. Misalnya qadin. Ini asalnya al-qadi, qadin. Gitu ya. Dan seterusnya. Isim apa namanya, Pak? Mankus. Isim mankus. Baik, contoh yang ke-7 as-sabi'. Qad yata'addadul khabaru. Ma mana ta'addada yata'addadu? Ya, kalau adat itu angka. Kalau ta'addada yata'addadu, ta'addud. Pernah dengar kata ta'addud? Pernah dengar kata ta'addud? Pernah. Apa artinya ta'addud?
Jangan bilang punya 2 istri ya. Enggak, bukan itu mana. Ta'addud itu apa? Jadi selama ini ngomong ta'addud nggak ngerti artinya. Gaya-gaya ngomong ta'addud gitu ya, nggak tahu artinya. Ta'addud itu artinya berbilang. Berbilang itu artinya lebih dari satu, itu namanya ta'addud. Lebih dari satu ta'addud. Apapun yang lebih dari satu namanya ta'addud. Jadi kalau antum bilang saya punya kolam ta'addud ya. Saya punya pena lebih dari satu, ta'addud, berbilang artinya. Berarti di sini kalimat qad yata'addadul khabaru. Apa arti qad? Terkadang. Yata'addadu berbilang. Khabar sebagai fa'il. Berarti terkadang khabar itu berbilang lebih dari satu. Nah. Berarti khabar lebih dari satu. Iya, bisa nanti khabarnya khabar 1, khabar 2, khabar 3, khabar 4. Boleh. Baik, contohnya apa? Ar-rummanu hulwun hamidun. Ar-rummanu adalah buah delima. Ar-rummanu adalah buah delima. Dan buah delima itu adalah hulwun, manis. Buah delima itu adalah hamidun, kecut, asam. Berarti hulwun khabar pertama. Hamidun khabar ke. Lah kenapa nggak pakai atof aja saja? Rumanu hulwun wa hamidun. Ya. Jadinya kan kabarnya cuma satu. Sedangkan hamidun jadi maktul. Betul nggak? Nah kalau dia mau bikin kabarnya 2 ya suka-suka dia kan gitu yang suka dia nulis. Tinggal kitanya aja harus tahu kan gitu. Jadi yang namanya buah delima itu manis, cut. Manis, asam. Nah. Maka di sini katanya hulwun itu adalah khobarun awalun. Berarti apa itu? Khobar pertama. Marfu'un bid-dhammati. Hamidun khobarun tsanin. Khobar yang kedua. Marfu'un bid-dhammati. Marfu' dengan dhammah. Contoh yang kedua, an-nilu sakhiyun wafiyun fayyadun bil khairi. Nah. Bahwa Nil itu, sungai Nil maksudnya, sakhiyun. Sakhiyun itu artinya adalah, sakhiyun itu dermawan. Dermawan artinya sakhiyun. Sungai Nil itu dermawan. Kemudian wafiyun. Wafiyun itu loyal. Loyal maksudnya piye? Kemudian fayyadun. Fayyadun itu artinya adalah berlimpah. Bil khair, berlimpah dengan kebaikan. Jadi sungai Nil itu dermawan ya, dermawan siapa aja mau ngambil airnya silahkan gitu ya. Ya boleh dermawan. Kemudian wafiyun loyal. Loyal itu ya maksudnya. Enggak tahu lah sungai Nil, Oh gitu, ya boleh. Oke. Fayadun bil khair, berlimpah dengan kebaikan. Oke. Nah, ini semua sakhiyun adalah khabar pertama, wafiyun khabar kedua, fayadun khabar ketiga. Baik. Dikatakan di situ sakhiyun khabarun awalun marfu'un bid-dhammati, wafiyun khabarun tsanin marfu'un bid-dhammati, fayyadun khabarun tsalisun marfu'un bid-dhammati. Nah, intinya pembahasan yang ke-7 ini khobar itu kadang berbilang, kadang 1, kadang 2, kadang 3. Boleh saja. Nah. Baik. Silakan dibaca ulang semuanya. Pak Agus Asabi ulangi lagi, Pak. Asabi aja, Asabi. Qad yata'addadu khabaru mislu ar-rumman kulun hamidun kulun khabarun awalun marfu'un bi dhammati hamidun khabarun tsanin marfu'un bi dhammati amilu safiyun wafiyun fayyadun bil khairi
Safiyun khobarun awalun marfu'un bi dhammati. Wafiyun khobarun tsani marfu'un bi dhammati. Fayyadun khobarun tsalitsun marfu'un bi dhammati. Nah, baik. Sekarang masuk yang terakhir yaitu as-samin, yang ke-8. Tsani yahdafu Dimajhulkan. yuhdafu khobaru fi ba'di mawdi'in Mawadi'a. mawadi'a sayati syarhuha fi makaniha wa min hadhil mawadi'a Mawadi'i. Tadi mawadi'a, sekarang mawadi'i piye? Ya, nanti dijelasin kenapa ini mawadi'i sana mawadi'a. Idza kana mubtada'u ba'da launa mithlu launa tabibu ma syufiya. Sufya maridu wa Takdiruha laula tabibu mawjudun ma Sufya maridu wa qad hadfu khobari. Nah, baik. Kita masuk yang ke-7. Yuhdafu. Apa itu yuhdafu? Dihapus. Kalau yahdafu, menghapus. Hadzafa yahdafu, itu fi'ilnya. Yuhdafu, dihapus. Berarti siapa naibul fa'ilnya yang dihapus? Al-khobaru. Khobar itu dihapus fi ba'di mawadi'ah, di sebagian tempat-tempat. Khobar itu dihapus di sebagian tempat-tempat. Sayati syarhuha, yang akan datang penjelasannya fi makaniha, pada tempatnya. Akan datang nanti penjelasannya di tempatnya. Wa min hadhil mawadi'i, dan di antara tempat-tempat itu, pertama. Sebelum kita masuk ke yang pertama, tadi fi ba'di mawadi'a. Ba'di itu sebagai apa? Majrur. Kenapa enggak ditanwin ba'di? Mudhaf. Mawadi' sebagai mudhafun ilaih. Dibaca mawadi'a. Sedangkan mudhafun ilaih itu apa i'rabnya? Majrur. Apa tanda jarnya mawadi'? Mestinya mawadi'in ya. Ya, tapi kenapa dibaca mawadi'ah? Kelompok yang mana? Siga mutarajim. Apa wazannya ini? Mafa'ilu. Makanya dibaca bi ba'di mawadi'a. Sayati syarhuha, tiba-tiba ada apa? Jumlah fi'liyah. Sayati syarhuha fil makaniha. Jumlah bukan? Jumlah. Mana fi'ilnya? Ya'ti. Betul? Sa-nya adalah harfu tanfis, menunjukkan waktunya mustaqbal, akan datang. Syarhu dibaca apa? Rafa, kenapa? Fa'il dari ya'ti. Hanya mudhafun ilaih fi makaniha adalah jar dan majrur. Baik. Jumlah sayati syarhuha fi makaniha ini terletak setelah mawadi', betul? Mawadi' ini adalah isim nakirah. Jadi kalau ada jumlah terletak setelah isim nakirah
maka jumlah itu adalah naatnya isim nakirah itu. Naat. Naat berarti tawabi'. Betul? Berarti mengikut. Mawadi'a tadi dalam keadaan apa? Jer. Betul? Berarti jumlah tadi saya tisakwa fi makaniha adalah fi mahali jar sebagai na'tun. Sebagai na'at. Baik. Maka ketika menerjemahkannya pakai yang, karena dia na'at. Dihapus khobar di sebagian tempat-tempat yang akan datang penjelasannya fi makaniha di tempatnya nanti. Oke. Wa min hadhil mawadi'i. Nah, ini kenapa bukan wa min hadhihi mawadi'i? Mawadi' sebagai apa dalam kalimat ini? Badal. Mana mabdul? Hadihi. Apa i'rabnya hadihi di sini? Bukan. I'rabnya apa? Jer. Kenapa? Kemasukan min. Betul enggak? Tapi karena dia mabni maka fi mahali jer. Karena mawadi' badalnya berarti ikut apa? Ikut i'rabnya. Apa i'rabnya tadi? Jer. Maka dibaca mawadi. Kok bukan mawadi ya kan jernya tadi dengan fathah. Betul? Kan jernya dengan fathah karena dia tadi apa? Ghairu munsharif. Dia adalah isim apa tadi? Sigha muntahal jumu. Betul? Jadi yang betul mawadi'i atau mawadi'a? Berarti mawadi'i atau mawadi'a? Mawadi'i. Alasannya kenapa? Iya betul. Batal kaidahnya tadi kalau dia ada alif lam. Nah, bagus, masya Allah. Di antara tempat-tempat di mana khobar itu harus dihapus. Harus dihapus. Idza kana al-mubtada'u ba'da laula. Kalau mubtada'nya terletak setelah lafaz laula, maka khobarnya wajib dibuang. Tidak boleh ada. Contoh, laula tabibu ma syufiyal maridu. Laula itu artinya kalau, la-nya tidak. Lau, kalau, la, tidak. Jadi laula, kalau tidak, bagus. Kalau tidak tabib, dokter, maka masufia tidak sembuh al-maridu. Siapa marid? Pasien itu. Baik. Jadi laula ini termasuk syarat. Apa itu syarat? Ada juga syarat dan jawab syarat. Kira-kira di dalam kalimat ini laula tabibu masufia marid. Mana jumlah syarat, mana jawab syarat? Di mana kata maka tadi? Maka setelah maka itu adalah jawab syarat. Apa artinya tadi? Terjemahkan laula tabibu masufiyal marid. Apa artinya? Maka tidak sembuh pasien itu. Mana jumlah syarat, mana jawab syarat? Apa? Laulanya itu kan ada tuh syarat. Maka kita butuh jumlah syarat sama jawab syarat. Mana jawab syarat, mana jawab syarat? Masufiyal marid. Itu jawab syarat. Mana jumlah syarat? At-tabib. Katanya jumlah tabib kok cuma satu kata? Ada yang dihapus. Apa yang dihapus? Apa yang dihapus? Khobarnya tabib. Jadi tabib ini mubtada. Mana khobarnya? Dihapus. Apa takdirnya yang dihapus? Coba. Maujudun. Apa arti maujudun? Ada. Berarti laulat tabibu maujudun, kalau tidak ada dokter itu. Ya. Terus kenapa maujudunnya nggak ditulis aja? Kan laulat tabibu maujudun gitu ya. Kalaulah tidak dokter itu ada. Lah ini hukumnya wajib, tidak boleh disebutkan maujudnya.
Memang kaidah mengatakan begitu. Maka laulat tabibu kita tahu ada maujudun setelahnya gitu. Tabibu itu dibaca rofa karena dia mubtada, khobarnya dimahzuf atau dibuang, takdirnya adalah maujudun sebagai khobar. Kemudian masuk fi'al marid itu adalah jawab syaratnya. Baik. Maka apabila mubtada terletak setelah laula, maka khobarnya wajib dibuang. Wajib dibuang. Yang pertama. Yang kedua, lanjut dibaca. Jika kana mubtada'u shorihan fi qasami mislu La'umruka. innal hayata Bagus. kifahun Nah. Wa takdiruhu la'umruka qasami innal hayata kifahun. Nah. Taib. Ini yang kedua, apabila mubtada'nya itu adalah shorihan fil qasami. Mubtada'nya itu adalah shorih, cetok, jelas di dalam sumpah. Mubtada'nya itu adalah jelas di dalam sumpah, digunakan untuk sumpah. Taib. La umruka. Umru di situ adalah mubtada. Umruka itu adalah mubtada'nya. La-nya di situ untuk lafaz qasam. Artinya demi. La umruka, demi umurmu. Nah, terus mana khobarnya? Kalau innal hayata kifahun itu adalah namanya isi sumpah. Itu isi sumpah, bukan khobar. Karena ini adalah sarih dia untuk sumpah, demi umurmu sesungguhnya kehidupan itu innal hayata kifahun adalah perjuangan. Maka nanti kalau dalam susunan sumpah itu ada namanya adatul qasam, alat yang dipakai untuk sumpah. Ada al-muqsamu bihi yang digunakan untuk sumpah. Kemudian ada jawab qasam, yaitu adalah isi sumpahnya. Itu tiga itu selalu ada. Ada tu qasam, kemudian ada al-muqsamu bihi yang digunakan untuk bersumpah, kemudian jawab qasam, isi sumpah. Nah, di sini la-nya adalah adatul qasam. Umruka itu dijadikan sebagai al-muqsamu bihi yang digunakan untuk bersumpah. Sedangkan innal hayata kifahun adalah jawab qasam, isi dari sumpah. Nah, apabila al-muqsamu bihi yang digunakan untuk sumpah itu jelas dia adalah mubtada yang jelas digunakan sebagai al-muqsamu bihi, maka ini ditakdirkan sebetulnya ada khobar yang dibuang karena dia mubtada. Jadi yang dibuang apa? Lafadznya adalah qasami, aku bersumpah. Qasami, qasam itu sumpah, yaitu aku. Qasami, aku bersumpah. Jadi la umruka, demi umurmu aku bersumpah. Baru apa? Innal hayata kifahun. Nah, sebetulnya begitu susunan kalimatnya. Kalau demi umurmu sesungguhnya hidup itu adalah perjuangan. Emang demi umurmu kenapa aku bersumpah? Nah, walaupun di dalam catatan kaki itu dibantah oleh penulis pentahqiq kitab ini bahwa tidak boleh bersumpah selain dengan lafaz Allah. Maka karena ini yang katakan kemarin penulisnya apa?
non muslim, dia nggak paham kalau nggak boleh bersumpah selain dengan lafaz Allah. Jadi demi bapakmu, demi umurmu, demi langit dan bumi, demi apa itu nggak boleh semuanya ya. Yang boleh apa demi Allah. Baik. Itu masuk bab apa itu? Bersumpah dengan selain Allah, masuk bab syirik. Bahaya ya. Kenapa ketika kita bersumpah dengan selain nama Allah, kita menyetarakan benda itu sama dengan Allah. Baik. Waktunya udah habis ya, tapi tinggal sedikit. Nah, sekali lagi selesaikan aja. Yang ngantuk tidur aja. Silakan. La umruka mubtadaun wa qasami khabarul mubtada'i. Nah, satu lagi. Mas Diu. Idza atafa 'ala al-mubtada'i biwawin tadullu 'ala al-musahabati. Mislu kullu jundiyyin wa silahuhu wa taqdiruha kullu jundiyyin wa silahuhu muqtarinani wa qad hadful qabaru. Kalau qad setelahnya pasti fi'il. Hudifa. Hudifa. Hudifal qabaru wa huwa muqtarinan. Baik. Sekarang yang terakhir apa ini pembahasannya, bahwa khobarnya itu dimahzuf, dibuang. Yang ketiga, khobar itu dibuang. Kapan? Idza utifa al mubtada. Apabila khobarnya itu diatofkan kepada mubtada biwawin, dengan waw. Yang mana waw ini tadullu alal musahabah. Waw ini menunjukkan musahabah, kebersamaan. Menunjukkan kebersamaan. Baik, contohnya kulli jundiyin wasilahuhu. Lihat. Kullu mubtada. Jundiyin adalah mudhafun ilaih. Wa atof. Silahu ma'tuf kepada kullu. Ya, hu mudhafun ilaih. Lihat. Ada sesuatu yang menunjukkan makna kebersamaan itu diatofkan kepada mubtada kullu. Jadi kita terjemahkan dulu aja biar antum paham. Kullu jundiyin, semua tentara, wasilahu bersama senjatanya. Wa-nya itu maknanya musahabah, kebersamaan, bukan dan ya, musahabah. Kullu jundiyin wasilahuhu, semua tentara bersama senjatanya. Taib. Apabila mubtada itu diatofkan kepada sesuatu dengan waw yang makna musahabah, ya bersama, maka khobarnya kullu tidak perlu disebutkan. Khobarnya kullu wajib dibuang. Mana khobarnya? Takdirnya adalah kullu jundiyin wasilahuhu, semua tentara dan senjatanya, kedua-duanya apa? Bergandengan. Nah, mestinya apa? Muqtarinani. Dua-dua yang bergandengan. Dua yang bergandengan. Nah, muqtarinani itu tidak lagi perlu disebutkan khobarnya. Nanti kalau dalam kalimat ini semua tentara bersama senjatanya. Ini kalimat ismiyah atau fi'liyah? Semua tentara bersama senjatanya. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Mana mubtada? Kullu. Jundiyin sebagai apa? Mudhafun ilaih. Wa-nya adalah atof yang bermakna musahabah. Silahuhu ma'tuf. Hu-nya mudhafun ilaih. Mana khobarnya? Nah, harus diingat ketika ini adalah atof ma'tuf, khobar mubtada'nya atof ma'tuf dan digunakan dengan waw musahabah, pasti ada khobar yang dibuang. Takdirnya sama, pasti muqtarinani. Pasti itu. Kedua-duanya bergandengan. Nah. Jadi ada 3 hal dalam keadaan khobar itu dibuang. Ada dalam 3 hal
khobar itu dikedepankan dari mubtada. Wajib. Ada 3 hal khobar itu boleh dikedepankan dari mubtada. Ada 3 boleh, 3 wajib, kemudian 3 dihapus. Nah, tinggal ngapalin. Silakan masalah mubtada khobar selesai ya. Mubtada khobar ya. Udah fakih ya tentang masalah mubtada khobar ya. Dirangkum Pak, dirangkum insyaallah. Kalau dirangkum insyaallah nengket di kepala. Kalau nggak dirangkum ya alhamdulillah lewat aja tuh. Begitu. Ada pertanyaan nggak? Paham ya mubtada khobar ya? Masya Allah. Jadi apa nanti sarjana S1 khusus mubtada khobar. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.